Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaitsa di Klinik Jenius YouTube channel. Oke, pada video sebelumnya kita udah membahas terkait sistem saraf dan sistem hormon, serta sistem indera yang pertama yaitu ada mata. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan mengenai sistem indera yang berikutnya yaitu adalah telinga. Oke, langsung saja. Oke, kita ke sistem indera yang kedua. Di sini itu yang kedua itu ada telinga ya. Telinga. Oke. Telinga itu indera untuk apa sih? Telinga itu dipergunakan untuk mendengar ya. Jadi untuk indera pendengaran. Pendengaran. Ya. Oke. Oke, masih ingat kemarin apa reseptor pendengaran itu atau telinga? Reseptor, satu lagi impuls ya. Apa reseptor dengan impulsnya? Oke, untuk reseptor, reseptor pendengaran itu yaitu organ korti ya pada koklea. Nah, organ korti yang ada di koklea atau rumah siput. Impulsnya berupa apa? Fonoreseptor. Fonoreseptor ini adalah gelombang suara ya. Suara ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ke struktur ya, struktur dari telinga. Bagaimana sih struktur telinga itu ya? Struktur telinga. Nah, bisa dilihat ya di sini struktur telinga. Jadi secara umum telinga itu dibagi menjadi 3 bagian. Ya, ada telinga luar ya. Telinga luar ini mencakup si daun telinga. Ini telinga luar kakak warnain warna biru ya. Ini daun telinga dan saluran telinga ya. Daun dan saluran telinga ini termasuk ke telinga luar. Oke, kemudian telinga tengah itu yang termasuk telinga tengah ya. Itu yang pertama ada gendang telinga. Kemudian ada ini ya tulang pendengaran, ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Ini 3 tulang pendengaran. Dan satu lagi saluran eustasius. Nah, saluran eustasius ini masih termasuk ke telinga tengah ya. Oke, kemudian telinga dalam ini kakak warnain warna biru, hijau. Telinga dalam itu mencakup 3 saluran setengah lingkaran ya. Kemudian saraf pendengaran dan rumah siput. Nah, di rumah siput ini ada organ korti yang tadi berperan sebagai reseptor telinga. Oke, langsung saja kita bahas masing-masing fungsinya. Ya, yang pertama langsung saja kita ke bagian telinga luar dulu ya. Telinga luar. Oke, tadi di telinga luar ada apa? Yang pertama itu ada daun telinga ya. Daun telinga, daun telinga atau pina ya. Daun telinga atau pina atau auricula. Nah, ada 3 ya namanya. Auricula ini nama dari daun telinga. Daun telinga atau pina ataupun auricula ini berperan sebagai apa? Bagian yang berfungsi untuk mengumpulkan suara ya. Mengumpulkan gelombang suara ya. Jadi dia berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara yang masuk. Jadi sebelum masuk dia dikumpulkan oleh daun telinga. Oke? Yang masuk. Nah, ini fungsi dari daun telinga. Kemudian yang kedua itu ada saluran telinga ya. Saluran telinga, saluran saluran telinga atau nama lainnya meatus ya. Atau nama lainnya lagi itu kanal auditori. Kanal auditori. Nah, ini nama lain dari saluran telinga ya. Nah, fungsi dari saluran telinga itu apa sih? Jadi, saluran telinga itu dia berfungsi untuk yang pertama itu dia berfungsi untuk meneruskan suara ya.
meneruskan gelombang suara yang tadi udah dikumpulkan oleh daun telinga. Gelombang suara. Kemudian selain dia berfungsi untuk meneruskan gelombang suara, dia berfungsi untuk memproduksi serumen. Apa itu serumen? Ya, serumen ini itu adalah cairan telinga ya atau lendir pada telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga ya, melindungi telinga dari kotoran yang masuk. Jadi kalau misalkan ada kotoran telinga, itu tuh adalah jeratan-jeratan dari serumen. Jeratan-jeratan serumen yang menjerat partikel-partikel kecil yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, ini fungsi dari saluran telinga. Oke, yang berikutnya, yang ketiga itu ada gendang telinga ya. Gendang telinga. Gendang telinga ini punya nama lain membran timpani. Ya, apa fungsi dari membran timpani? Membran timpani ini dia berfungsi untuk mengubah gelombang suara diubah menjadi getaran ya. Diubah menjadi getaran. Ya, ini fungsi dari membran timpani. Oke, nah ini untuk bagian-bagian dari telinga luar. Selanjutnya kita ke telinga tengah. Oke, telinga tengah ini yang pertama itu ada ossicle auditory atau tulang pendengaran ya. Ya, nah tulang pendengaran ini tuh ada tiga ya. Dari lihat di sini di gambar ini dia tuh ada tiga tulang pendengaran. Bagaimana sih gambar dari tulang pendengaran itu? Oke, kakak gambarkan di sini ya. Oke, kalau misalnya kita perbesar gambar dari tulang pendengaran tuh seperti ini ya. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama di sini itu ada tulang Maleus ya. Maleus atau martil. Kemudian yang ini itu adalah tulang incus ya. Dan yang ini tuh adalah tulang stapes. Oke. Jadi ada tiga ya. Tulang Maleus. Maleus itu bahasa Indonesianya itu adalah tulang martil. Incus ini itu adalah landasan. Dan stapes ini adalah sangurdi. Jadi ada tiga ya di sini. Ada martil, ada landasan, dan ada samurdi. Nah, ini adalah tiga tulang pendengaran. Fungsi dari tulang pendengaran ini apa sih? Jadi tulang pendengaran itu dia memiliki fungsi untuk meneruskan getaran ya. Nah, dia berfungsi untuk meneruskan getaran ke jendela oval. Jendela oval itu apa sih? Jendela oval itu yang terhubung ke bagian koklea ya. Jadi di sini tuh ada jendela oval nih. Ini adalah jendela oval. Nah, ini yang menghubungkan dari tulang stapes atau sangurdi ini menuju ke koklea gitu ya. Selanjutnya, selain dari tulang pendengaran yang ada di telinga tengah, yang kedua itu ada saluran Eustachius ya. Apa sih fungsi dari saluran Eustachius itu? Jadi saluran Eustachius itu dia yang terhubung ke faring. Ya, dia terhubung ke faring untuk apa? Dia terhubung ke faring itu. Dia itu untuk penyeimbang tekanan udara di luar dan di dalam gitu ya, di luar membran timpani dan di dalam membran timpani gitu ya. Ya, jadi dia penyeimbang tekanan udara di kedua sisi membran timpani, di yang bagian luar dan di bagian dalam nih. Ini kan membran timpani ya. Jadi dia menyeimbangkan tekanan udara yang ada di sini dengan yang ada di sini. Karena kalau misalkan berbeda tekanan udaranya, misalnya nih tekanan di luar itu terlalu tinggi. Nah, itu bisa memecahkan gendang telinga gitu. Jadi harus diseimbangkan antara bagian dalam dan bagian luar. Misalnya ketika kita lagi mendengar suara petir gitu ya kan itu kan suaranya guduk itu kan suaranya besar sekali ya. Nah, suara yang besar itu dia bisa
membuat tekanan yang di luar itu menjadi meningkat. Sehingga disinilah perannya saluran Eustasius itu biar bisa menyeimbangkan antara tekanan yang tadi dari luar yang berasal dari suaranya petir itu dengan tekanan yang ada di dalam gitu ya. Karena kalau misalkan tidak diseimbangkan oleh saluran Eustasius, itu dia bisa membuat gendang telinga itu pecah seperti itu ya. Nah, saluran Eustasius ini itu tuh bisa dirangsang atau bisa dibuka gitu ya. Ketika nih terbuka, ketika ketika apa dia terbukanya? Ketika menguap ya. Menguap, kemudian menelan dan mengunyah. Nah, menguap ini tuh maksudnya ketika kita lagi membuka mulut gitu ya. Jadi membuka mulut itu dapat membantu saluran Eustasius itu untuk terbuka sehingga bisa menyeimbangkan tekanan luar dan dalam gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada petir atau segala macam atau suara yang keras sekali gitu ya, kita tuh disarankan untuk membuka mulut gitu ya. Nah, ini adalah saluran telinga telinga tengah dan telinga luar ya. Kemudian yang C itu ada telinga dalam ya, telinga dalam. Oke, nah di telinga dalam ini kita akan bedah lagi ya. Kayak telinga dalam itu dia secara umum dibagi jadi dua ya. Jadi ada yang bagian luarnya atau bagian tulangnya dan ada bagian dalamnya atau si salurannya gitu ya. Jadi dia dibagi jadi dua. Ada yang pertama itu si tulangnya, yang tulangnya itu kita sebut dengan labirin osea. Ya, yang pertama tuh ada labirin osea atau labirin tulang. Nah, ini si tulangnya, yang bagian luarnya gitu ya, cangkangnya. Nah, itu adalah labirin osea. Labirin osea itu dia ada dua bagian. Jadi ada yang pertama itu kanal semisirkular. Nah, ya, ini kanal semisirkular si cangkang luarnya gitu ya. Nah, kanal semisirkular ini dia itu memiliki tiga buah saluran ya. Cairan endolimfe. Buat apa sih endolimfe itu? Nah, endolimfe ini yang ada di dalam kanal semisirkular, dan ini berfungsi untuk memicu saraf ke otak gitu ya. Jadi untuk membantu penghantaran saraf ke otak ya. Oke, kemudian setelah si saluran ini ya, kita ke bagian berikutnya nih. Yang ini tuh ini adalah vestibula ya. Oke, di vestibula ini terdapat dua ruang ya, yang disebut dengan utricula, utricula dan sepula ya. Ya, jadi dia tempatnya utricula dan sepula. Nah, di sini juga dia terdapat cairan endolimfe. Oke. Nah, yang ketiga itu nih ya, yang seperti rumah siput ini tuh kita sebut dengan koklea. Oke, di koklea ini terdapat tiga saluran yang berisikan cairan limfe juga ya. Jadi sepanjang itu dia isinya cairan limfe semua. Apa aja sih salurannya? Yang pertama itu ada skala vestibular ya. Oke. Nah, si skala vestibular ini dia itu berhubungan dengan stapes gitu ya. Dengan stapes. Skala vestibular ini dia itu terdapat jendela oval ya yang tadi terhubung dengan stapes. Oke, kemudian ada skala koklea. Oke, skala koklea ini dia itu terdapat organ korti ya, berbatas dengan organ korti. Dengan organ korti. Oke, yang berikutnya itu ada skala timpani. Nah, skala timpani ini dia berhubungan dengan telinga tengah. Maksudnya apa? Dengan saluran Eustachius. Jadi skala timpani itu ada di area sini ya. Jadi terhubung dengan saluran Eustachius. Nah, ini ya. Kemudian yang berikutnya itu ada labirin membranosa.
ya. Labirin membranosa itu adalah bagian dalamnya. Ada apa aja? Yang pertama itu ada ductus semicircularis ya. Nah, ductus semicircular ini adalah saluran yang ada di dalam ini bagian dalam dari kanal ya. Semicircular. Kemudian ada bagian dari vestibula itu adalah sakula dan utricula ya. Nah, ini adalah bagian dalam dari vestibula. Bagian dalam vestibula. Dan yang ketiga itu ada organ korti ya. Organ korti ini adalah bagian dalam dari koklea. Bagian dalam koklea. Oke, nah kalau kakak gambarkan ya, bagaimana sih si bagian dalam koklea itu dengan organ korti? Oke ya, jadi kalau misal kita perbesar nih ya, jadi di sini tuh kan ada koklea. Nah, yang pertama ini tuh adalah skala skala. Oke, yang pertama ini adalah skala vestibular, kemudian yang tengah ini itu adalah skala koklea, dan yang paling bawah ini adalah skala timpani ya. Nah, skala koklea itu dia terdapat organ korti. Nah, kita perbesar skala si organ kortinya ini, jadi organ kortinya bentuknya seperti ini. Nah, yang pertama ini ada membran tektoral ya. Oke, kemudian ada eh, sel rambut ya, yang ini tuh itu adalah sel rambut. Kemudian ini adalah saraf ya, saraf terhubung ke saraf. Nah, ini yang utamanya, ini adalah sel basal ya, sel basal. Oke, jadi di sini itu ada membran tektoral, ada sel rambut, saraf, dan sel basal. Nah, ini bagian-bagian nantinya yang akan berperan dalam proses pendengaran, gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari telinga dalam. Ada satu lagi ya, bagian dari telinga dalam itu si saraf auditorinya ya, saraf auditori. Saraf auditori itu saraf nomor 8 ya. Nah, ini yang meneruskan impuls ke otak gitu ya. Ini ke otak bagian apa? Bagian lobus temporalis ya. Oke, ini adalah bagian dari telinga dalam. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait mekanisme mendengar. Bagaimana sih kita bisa mendengar gitu ya? Oke, bagaimana sih kita bisa mendengar itu sampai terdengar si suara? Yang pertama ya, yang pertama suara itu kan berasal dari gelombang ya, gelombang suara. Gelombang suara ini nanti akan ditangkap oleh pina ya, pina atau daun telinga, kemudian menuju ke salurannya atau meatus, saluran telinga ya. Nah, saluran telinga ini menuju membran timpani. Nah, di membran timpani, gelombang itu dia akan diubah menjadi getaran ya. Jadi di membran timpani itu, gelombang diubah menjadi getaran. Getaran. Oke. Dari membran timpani yang tadi udah berubah menjadi getaran, dia akan diteruskan ke osicle auditory ya. Osicle auditory. Ya, tulang pendengaran itu tadi ada apa aja? Martil, landasan, sanggurdi atau meatus, incus, dan stepes gitu ya. Nah, dari sini dia masuk ke jendela oval ya, jendela oval. Nah, jendela oval ini kan dia terhubung langsung ke bagian ini ya, skala vestibular.
Dia terhubung ke skala vestibular di sini. Skala vestibular. Nah, dari skala vestibular dia masuk ke organ korti ya. Nah, organ korti ini dia akan terhubung ke saraf auditori. Auditori atau saraf nomor 8 ya, saraf kranial nomor 8. Nah, disinilah dihasilkan bunyi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan mendengar, mulai dari gelombang suara sampai akhirnya otak kita bisa mendengarkan bunyi. Oke, bunyi ini dia direpresentasikan oleh lobus temporalis ya, di otak. Oke, nah ini untuk telinga, mulai dari tadi kita bahas strukturnya sampai ke mekanismenya. Kakak cukupkan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.